Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Merden Fajar Malik Suryo Gumiwang, teman-teman. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2021 1221 123, teman-teman. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu dari mata kuliah teori pengambilan keputusan, teman-teman, dengan mengerjakan soal-soal UAS dengan metode yaitu academic vlog, teman-teman, gitu. Ya, kita langsung saja ke soal yang pertama. Akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan di saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud tersebut di atas, pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini. Berikan contohnya di bidang pemasaran, manajemen pemasaran. Yaitu akurasi mengacu pada kebenaran dan ketepatan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara kecepatan mengacu pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas, teman-teman, gitu. Di dunia bisnis saat ini juga, terutama di era digital, teman-teman, ya, dan informasi yang cepat berubah, organisasi harus dapat membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Kita ambil contoh yang lagi tren. Semisal sebuah perusahaan e-commerce harus bisa cepat merespon tren dan perubahan perilaku konsumen dengan cepat. Contoh, jika kita mengiklankan produk, kita meluncing produk baru lah ya, itu kita harus mempunyai kreativitas dalam membuat konten yang kreatif, atau kita harus bisa kreatif untuk mempromosikannya. Yang pertama, dengan cara yang pasti kita membuat konten yang kreatif. Yang kedua, kita harus tahu di mana atau siapa target pasar kita, teman-teman. Yang kedua, kita bisa menggunakan influencer atau influencer muda yang tren saat ini, teman-teman, untuk mempromosikan produk baru yang kita launching, gitu. Lalu kombinasi antara akurasi dan kecepatan juga berdampak pada kemampuan perusahaan untuk bersaing. Jadi akurasi dan kecepatan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Salah satunya untuk bersaing dalam bidang bisnis, teman-teman, gitu. Kita lanjut di soal yang kedua, teman-teman. Yang kedua, jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih media atau saluran promosi iklan suatu produk baru. Sebutkan produk yang akan diiklankan, lalu buat simulasi dan analisis decision matrixnya dengan menggunakan yang A, 4 alternatif media saluran iklan, yang B, 4 kriteria, yang C, pembobotan kriteria. Ada 4 kriteria, yaitu simulasi dan matrix decision matrixnya. Saya kasih contoh untuk media atau saluran iklan, teman-teman. Yang pertama, ada televisi, saluran TV nasional dengan program prime time. Yang kedua, internet atau sosial media, teman-teman. Kampanye digital melalui platform seperti Facebook, Instagram, atau yang sekarang lagi hits banget, teman-teman, yaitu TikTok. Yang ketiga, radio, iklan radio pada stasiun yang populer di daerah target. Yang keempat, majalah, iklan cetak dalam majalah nasional yang fokus pada teknologi dan gaya hidup. Yang kedua, masuk ke kriteria, teman-teman, yaitu yang pertama ada reach, itu jangkauan, seberapa luas audiens yang dapat dicapai oleh media tersebut.
Yang kedua yaitu targeting, di mana pemetaan seberapa tepat media tersebut dapat menjangkau target pasar yang tepat. Misalnya usia, minat, dan demografi. Tuh, yang ketiga cost atau biaya, teman-teman. Biaya relatif dan setiap media atau saluran iklan. Yang keempat, efektivitas, seberapa baik media tersebut dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut. Itu, teman-teman. Lalu ada juga pembobotan. Dari 4 kriteria tersebut, saya kasih bobot untuk yang reach atau jangkauan, teman-teman, itu saya kasih bobot 25%, yang targeting atau pemetaan saya kasih bobot 30%, yang cost atau biaya saya kasih bobot 30%, dan efektivitasnya saya kasih 25%. Gitu. Lanjut ke matriksnya, teman-teman. Ini adalah contoh matriks dari kriteria, bobot, dan alternatif media saluran iklan, teman-teman. Yang bisa dilihat di layar ini, teman-teman, ya. Televisi dengan reach 80, targeting 70, cost-nya 60, efektivitasnya 75, dan total skornya 71,75. Dari mana 71,75? Yaitu 80 dikali 25% dari bobot range, terus lalu ditambah dari 70 dikali 30% dari bobot target, lalu 60 dikali 20% dari bobot cost, dan 75 dikali 25% dari bobot efektivitas, teman-teman. Semuanya dijumlah dan hasilnya 71,75. Dan itu berlaku di internet atau media sosial, radio, dan majalah. Dari keempat alternatif media saluran tersebut, teman-teman, yaitu televisi dengan total skor 71,75 menawarkan jangkauan yang luas dan efektivitas yang baik meskipun biayanya relatif tinggi. Yang kedua, internet atau sosial media, total skornya 80,5. Platform ini memiliki jangkauan luas, kemampuan targeting yang baik, dan efektivitas tinggi meskipun biayanya juga signifikan. Lalu yang keterangan yang radio, teman-teman, itu totalnya 59,25, memiliki biaya yang lebih rendah, tetapi jangkauan dan efektivitasnya sedikit lebih rendah daripada televisi dan digital. Lalu yang keempat, majalah, meskipun biayanya rendah, jangkauan dan efektivitasnya lebih terbatas dibandingkan opsi lainnya. Itu, teman-teman, kurang lebihnya untuk decision matriksnya gitu. Beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mempengaruhi bias dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen pemasaran. Yang pertama, teman-teman, analisa data berbasis algoritma. Teknologi memungkinkan penggunaan algoritma untuk menganalisis data pasar dan pasar secara lebih objektif. Algoritma ini dapat mengidentifikasi juga pola dan tren dari data yang besar dan kompleks, mempengaruhi risiko interpretasi subjektif yang mungkin terjadi pada manusia. Itu, teman-teman. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis fakta. Dengan teknologi, data dapat diolah secara real time dan akurat. Hal ini memungkinkan manajer pemasaran untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data aktual dan tidak terpengaruh oleh preferensi atau pendapat pribadi. Itu, teman-teman. Yang ketiga yaitu penggunaan AI. Ini sangat penting atau sangat berpengaruh di zaman sekarang, teman-teman, ya. AI ini dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pasar yang lebih presisi atau personalisasi. AI dapat mengidentifikasi pola perilaku konsumen yang mungkin tidak terdeteksi oleh manusia atau mengurangi bias dalam menentukan strategi pemasaran. Itu, teman-teman. Lalu ada pemantauan kinerja secara real time melalui
teknologi seperti ada aplikasi ya teman-teman ya. Manajer pemasaran dapat memantau kinerja kampanye secara real time. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan strategi yang tidak efektif dengan cepat berdasarkan data aktual dari lapangan gitu teman-teman. Itu jawaban nomor 3. Sekarang kita ada 3 soal. Yang satunya itu ada 4 soal, tadi 3 soal teman ya. Yang satu adalah soal pilihan. Di sini saya memilih soal yang pilihan nomor 2 teman-teman. Yang soal pilihan saya pilih soal yang nomor 2. Soalnya yaitu sebelum mengambil keputusan terkait strategi pemasaran peluncuran produk baru, ada berapa dasar-dasar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu pemahaman pasar teman-teman. Pelajari pasar tempat produk akan diluncurkan. Jadi kita harus survei, harus tahu di mana pasar kita, siapa pasar kita. Itu teman-teman. Yang kedua, analisis pesaing. Tinjau produk-produk serupa atau kita harus melihat produk-produk yang sama dengan kita yang ada di pasaran. Pelajari kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi pemasaran yang mereka gunakan. Kita harus melihat pesaing kita siapa, produk pesaing kita seperti apa, dan strategi apa yang digunakan oleh pesaing kita teman-teman gitu. Yang ketiga, tujuan pemasaran. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya dari peluncuran produk baru, misalkan peningkatan awareness merek, penetrasi pasar, dan penguatan citra merek. Yang keempat, penetapan harga. Putuskan harga yang tepat untuk produk baru berdasarkan biaya produksi, nilai produk, dan harga pesaing. Pastikan harga tersebut sesuai dengan posisi produk di pasar. Kita harus nggak boleh asal teman-teman ya dalam mengasih harga di pasar. Kalau kita terlalu tinggi, kita tidak akan laku dan kalah sama pesaing pastinya. Kalau kita terlalu rendah, itu tidak bagus juga teman-teman. Tidak bagus untuk pesaing dan tidak bagus untuk diri kita sendiri, karena konsumen akan melihat bahwa harga murah, kualitasnya akan rendah juga teman-teman gitu. Yang kelima, pemilihan saluran distribusi teman-teman. Tentukan saluran distribusi yang efektif untuk mencapai target. Pilih apakah produk akan dijual secara langsung melalui e-commerce, toko, retail, atau kombinasi dan dari beberapa saluran. Kita harus tahu teman-teman, kita memasarkan ke toko atau toko retail atau e-commerce online, atau kita jual langsung kita jual secara langsung cara tatap mata itu teman-teman ya. Yang selanjutnya yang keenam yaitu strategi promosi teman-teman. Ini sangat penting dalam peluncuran produk baru. Yang pertama, kita harus merencanakan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai target audiens. Ini bisa mencakup iklan, pertama promosi penjualan, kegiatan PR, dan strategi digital seperti pemasaran media sosial seperti digital marketing teman-teman. Itu sangat-sangat di zaman sekarang teman-teman, itu sangat-sangat penting. Yang selanjutnya, rencana komunikasi. Tentukan pesan utama yang ingin disampaikan pada konsumen. Yang selanjutnya, evaluasi risiko, identifikasi potensi risiko dan atau hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan peluncuran produk. Yang selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Ini sangat penting teman-teman, karena kita harus memperbaiki apa yang kurang, apa yang salah dari sebelum-sebelumnya teman-teman. Tetapkan metrik kinerja dan jadwal untuk memantau hasil pemasaran produk setelah diluncurkan. Lakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas strategi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Gitu teman-teman, kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.